Ya pemirsa, siapa kira-kira sosok yang akan menjadi jodoh mendampingi Ganjar Pranowo, calon presiden kemudian yang diusung oleh PDIP? Kita akan mencari jawabannya siang hari ini bersama dengan politisi PDIP, ada Bang Ansi Lema. Apa kabar Bang, sehat? Kabar baik Ken, Kabar sehat baik, pasti. Sehat ya, semangat. Dan Mas Dimas Oki Nugroho, pengamat politik, terima kasih Mas sudah hadir siang hari ini. Sehat juga ya Mas? Terima kasih Mbak Ken, Oke. Mas Ansi Lema, senior. Siap. Bang Ansi Lema, betul tidak katanya kok banyak yang sudah mendaftar mau ikut gerbongnya? Kalau Bu Mega bilangnya ada 10 nama bisa lebih, Pak Jokowi mention sekitar 7 nama lebih gitu. Yang pasti PDI Perjuangan dan Mas Ganjar itu ibarat gadis cantik, seksi, cerdas, yang memang diminati oleh banyak pihak. Jadi itu jawaban Ibu Mega merespon pertanyaan wartawan kala itu. Wartawan mengatakan, menyebut satu nama, satu saja. Ibu mengatakan, kok cuma satu sih? Saya hitung-hitung gerbong saya ini banyak yang mau ngikut. Penuh malah, bahkan ada 10. Jadi itu sebenarnya bahasa kiasan. Ya, ilustrasi yang mau menggambarkan bahwa pasca deklarasi pengumuman Mas Ganjar Pranowo sebagai calon presiden dari PDI Perjuangan, kemudian bandul politik itu, pendulum politik itu mulai bergeser menjadi semakin dinamis. Dan ini sebenarnya mengkonfirmasi bahwa memang selama ini masyarakat Indonesia dan juga para elit politik itu menanti-nantikan kira-kira PDI Perjuangan ini akan mengumumkan siapa. Tetapi terkait dengan calon wakil presiden ini Ken, mohon bersabar. Mohon bersabar. Karena PDI Perjuangan saat ini masih menimbang-nimbang, ya kan, begitu, untuk membuat keputusan yang sangat strategis, fundamental dan vital. Itu butuh pertimbangan, ya, berbagai aspek, kalkulasi politik secara cermat dan hati-hati dalam membuat keputusan. Karena sebegitu banyaknya yang mau dipilih, Bang. Ya, jadi pertimbangannya harus banyak, betul, jadi harus sabar. Jadi, saya ingat betul dengan sebuah kata-kata bijak itu. Momentum terbaik itu selalu ada terjadi saat kita sabar menunggu. Dan sabar menunggu PDI Perjuangan ini pasti tidak akan terlambat. Time will show dan segala sesuatu akan indah pada waktunya. Sebenarnya kalau mau membaca ya langkah politik PDI Perjuangan soal capres cawapres ini ada dua peristiwa politik yang perlu kita baca dan kemudian bisa kita mengerti. Yang pertama pada saat Ibu Megawati mengumumkan Mas Ganjar pada 21 April 2023 lalu. Saat itu Ibu cuma bicara calon presiden. Sama sekali Ibu tidak bicara calon wakil presiden. Jadi implisit yang mau dikatakan Ibu soal calon wakil presiden PDI Perjuangan ini bersifat inklusif. Membuka diri, terbuka untuk berkomunikasi, ya, bekerja sama dengan pihak-pihak manapun juga. Ya. Yang kedua, PDI Perjuangan sadar urus bangsa ini harus pakai gotong royong. Itu yang pertama. Dan pada saat itu Ibu menugaskan Ketua DPP, Kepala Situation Room Mas Prananda Prabowo untuk melakukan monitoring, analisis terhadap dinamika politik dan konstelasi politik yang terjadi pasca pencapresan Mas Ganjar ini. Dan menugaskan Mbak Puan Maharani untuk melakukan konsolidasi internal jadi ternyata sehingga tim pemenangan. seleksinya nih udah ditaruh nih ya. Betul. Dan Ibu tegaskan kembali pada pertemuan bersama P3 kemarin. Pada saat ada pertanyaan seperti itu, Ibu katakan mohon bersabar, Ibu ingin kontemplasi. Jadi ada proses intelektual, tapi juga ada proses spiritual di sana. Tidak main-main lah ya. Tidak main-main. Ini loh Ken, ini kita mau memilih jodoh aja itu harus ada bibit bobot bebet kan. Apalagi ini kita mau memilih pemimpin Republik Indonesia ya 5 tahun ke depan 2024-2029. Mas Oki, seksi itukah setelah Ganjar Pranowo dicapreskan oleh PDIP sampai betul yang banyak loh yang masuk gerbongnya Mas? Pertama tentunya kan kita pahami bahwa PDI Perjuangan ini kan partai pemenang pemilu, ya kan, 2 kali 2014, 2019. Dan momentumnya artinya semua partai-partai politik lain menanti. Ini partai pemenang pemilu, partai terbesar itu akan launching calon presidennya siapa dan kemudian calon wakil presidennya siapa. Nah calon presidennya udah, ya kan. Nah dari situlah kemudian akan menjadi semacam indikator, menjadi penilaian berbasis pada ini PDI Perjuangan mengeluarkan siapa. Itu yang pertama. Yang kedua, lalu kemudian PDI Perjuangan menurut saya sebagai partai pemenang pemilu, partai terbesar, dia akan menawarkan apa kepada partai-partai lain. Gitu. Untuk lalu kemudian artinya kan
yaitu dalam konteks etika atau fatsun berpolitik, mereka akan lihat PDI Perjuangan akan mencoba menawarkan apa kepada partai-partai lain. Artinya apakah ingin bersanding atau ingin bertanding. Ini istilahnya PDI Perjuangan yang khas waktu suatu kali pernah bertemu dengan partai lain. Nah artinya kemudian ini dilihat nih apakah kemudian akan tawarnya seperti apa. Nah lalu dari situ saya melihat baru kemudian sosok-sosok mana yang fit dengan konstelasi itu. Jadi ada beberapa pilihan kalau menurut saya dalam mengkolaborasikan atau mengkombinasikan dengan sosok Mas Ganjar Pranowo. Jadi pertama, apakah koalisi atau PDI Perjuangan dan koalisinya dalam hal ini mungkin udah P3 yang udah sangat formal ya. Apakah akan memilih sosok yang juga memiliki kapasitas vote getter yang kuat, punya basis sosial yang kuat. Berarti kan itu pilihannya ada dua, segmentasi berbasis subkultur tertentu atau katakanlah segmentasi subkultur politik tertentu atau kemudian itu berbasis daerah misalnya. Nah itu ada pilihan-pilihan yang menurut saya bisa dikombinasikan. Atau yang kedua mungkin sosok yang mungkin memiliki sebuah kapasitas governance tata kelola pemerintahan yang memang sudah punya well experience pada level nasional, regional gitu misalnya atau global bahkan. Nah ini kan juga pilihan-pilihan yang menurut saya kita berkaca pada kalau dalam antropologi politik itu kita belajar namanya Herbert Feith. Jadi pemimpin nomor 1 seringkali itu diproyeksikan oleh Herbert Feith itu solidarity maker. Jadi sosok yang memang mampu menjahit keguyupan antar sesama anak bangsa, yang mampu mempersatukan gitu. Lalu yang kedua sosok yang mungkin bertipe seperti Bung Hatta, kalau yang pertama tadi Bung Karno, ini administratur, sosok yang memang memiliki kapasitas governance gitu. Nah apakah kombinasi-kombinasi ini akan dipertimbangkan gitu kan oleh pimpinan dari PDI Perjuangan dan partai-partai yang nanti akan berkoalisi mungkin dengan PDI Perjuangan. Tapi apapun itu, kalau tadi Ken sampaikan apakah seseksi itu, ya pasti. Karena ini kita bicara tentang partai seperti PDI Perjuangan dan lalu kemudian sosoknya ini Ganjar Pranowo merupakan sosok yang dibicarakan menurut berbagai lembaga survei itu punya potensi yang cukup besar untuk memenangkan. Berbicara berangkat mungkin dari lembaga-lembaga survei ya Mas Oki, ini kan nama-nama kayak kemarin capres-capres juga sudah sempat disebut, begitu juga dengan nama cawapres-cawapresnya siapa, coba disandingkan dengan siapa, dicocokkan dengan siapa, nama-nama yang sudah mulai santer terdengar nih Mas oleh kita semua, setidaknya 10 nama lebih yang disampaikan coba diajukan ke Bu Mega dan 7 nama lebih yang dimention Pak Jokowi, itu ada yang beririsan, ada yang memang kuat namanya untuk dipertimbangkan. Nah kalau dari lembaga survei kan yang paling ada beberapa lembaga survei yang sudah melihat misalnya calon-calon wakil presiden yang memiliki elektabilitas tinggi. Tapi ini saya sampaikan berarti kan ini kategorinya mereka kategori sebenarnya bisa ya vote getter, artinya memang calon-calon wakil presiden atau sosok-sosok yang memiliki basis elektabilitas dan popularitas tinggi. Nah dalam konteks ini, apakah saya nggak tahu ini tentunya Mas Hansilema ya dari teman-teman dari PDI Perjuangan yang melihat bahwa apakah memang keputusan nanti itu akan hanya berbasis pada itu? Kan gini, kita juga melihat bahwa faktor ketiga juga dalam memilih wakil itu adalah yang bisa menjadi mitra partai di parlemen. Ini juga penting karena pasca pilpres itu juga, tapi sebelumnya juga menjadi mitra dalam pemenangan mesin politik yang kokoh. Lalu ini juga dipertimbangkan hal seperti itu. Jadi saya pikir aspek popularitas dan elektabilitas dari satu orang sosok itu belum tentu menjadi satu-satunya pertimbangan dalam memilih calon wakil presiden. Ya, apalagi dalam hal ini kalau sudut pandangnya adalah PDI Perjuangan partai besar, ya kan punya basis loyalis yang kuat, basis sosial yang dahsyat gitu ya. Lalu kemudian juga punya figur-figur yang memang sudah cukup matang dalam melakukan political mobilisasi yang kokoh gitu ya. Jadi saya pikir juga pertimbangan-pertimbangan terkait untuk mencapai pemenangan tidak hanya berhenti pada aspek pemenangan pilpres, tapi juga pasca pilpres bagaimana mendesain sebuah pemerintahan dan seterusnya. Saya menyambung di situ persis. Jadi politik itu kan selalu menyangkut dua hal. How to get power dan how to use power. Soal pertimbangan popularitas dan elektabilitas ini menjawab how to get power. PDI Perjuangan itu berpikir setelah how to get power, kita harus bisa memastikan kesinambungan pembangunan yang sudah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo yang notabene adalah kader PDI Perjuangan. Jadi kesinambungan, peningkatan kualitas kerja, akselerasi ini perlu dipastikan bisa berhasil. Karena itu angka statistik dalam politik itu perlu,
tetapi nilai, values itu juga menjadi hal yang perlu. penting. Dan disinilah nilai dan values itu menyangkut integritas dan juga kapasitas. Integritas itu menyangkut nilai-nilai yang hidup dalam diri seorang calon wakil presiden, ya, track recordnya. Kapasitas menyangkut kualitas berpikir dan kemampuan dia dalam bekerja. Sehingga kemudian PDI Perjuangan pasti akan betul-betul memeriksa hal-hal ini. Integritasnya diperiksa betul, Yap. kapasitasnya diperiksa, rekam jejak, track recordnya. Bahkan juga aspek elektabilitas. Karena apa? Karena memang ini pemilu yang kalau kita lihat, merujuk pada survei, lembaga-lembaga survei yang kredibel, ini kan sangat kompetitif. Oke. Jadi memang ini tentu ada 10 nama yang pasti akan mengerucut pada oke. waktunya, kan begitu. Yang pasti sekarang semuanya itu sudah masuk dalam 10 nama berarti nggak nambah lagi ya Bang? Kayaknya ya. namanya politik ini Oh, dinamis gitu. kan begitu. Oke. Tapi pasti yang banyak akan kemudian mengkerucut kira-kira Oke, demikian. dan apakah nama Prabowo termasuk dalam nama 10 tadi yang disebutkan? Mungkinkah Ganjar dengan Prabowo atau Prabowo dengan Ganjar? Nanti usai jeda pemirsa kita coba tanyakan ya kepada Bang Ansi Lema dan juga Mas Oki. Usai jeda kami kembali.